teman-teman, sekarang saya persis ada di depan makam Mbah Warga Mulya. Ini adalah salah satu, menurut para warga ini adalah salah satu penggede atau bisa dibilang salah satu tokoh dari beberapa nama yang ada di Desa Dukuturi dari cikal bakalnya zaman dahulu gitu. Dan nanti ada apa aja di sini, bagaimana kisahnya, nanti kita akan telisik bareng-bareng bersama kawan nilas luhur yang lain. Kawan-kawan, ini terlihat ada beberapa ubi rampe yang diletakkan di makam Mbah Warga Mulya. Ini ada yang menggunakan seperti kokok, kalau di sini namanya. Ada juga kunci yang di dalamnya ada berisi lauk pauk, juga nasi. Ini masih baru banget. Mungkin kalau tidak salah semalam atau malam kemarin. Ini juga ada beberapa bunga-bunga. Sayang sekali. Nanti kita akan cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Nilas Luhur. Tadi siang kita udah penelusuran ya Mas Tommy. Karena Mas Tuying sama Mas Wandu lagi ada keperluan, kita berdua sama Mas Tommy tadi siang udah ke makam atau petilasan atau situs di Mbah Marga Mulya gitu. Mbah Warga Mulya atau Marga Mulya? Marga Mulya. Mbah Marga Mulya gitu. Nah, tadi kita banyak dapat petunjuk di sana, dan insya Allah malam ini kita akan kupas ada apa aja di sana dan sebenarnya siapa Mbah Marga Mulya. Oke, ini Mbah Marga Mulya, lokasi pemakamannya atau lokasi situsnya atau petilasannya itu di Desa Dukuturi ya Mas. Jadi kampungnya namanya Kampung Cilulung, Blok Cilulung Pojokan begitu. Iya. Terkenal dengan bulak ya. Iya, di situ bulak. Kalau misalnya ada teman-teman yang biasa mancing ke area Kali Kemiri, itu hafal banget yang namanya Blok Bulak gitu. Itu, nah, Mas Tuying, ini nggak mau lama-lama biar durasinya nggak terlalu. Iya. Jadi gini, kalau di masyarakat seputar Cilulung atau Dukuturi, kebanyakan mereka ini meyakini kan apa namanya ya, itu adalah sebuah makam Mbah Marga Mulya. Nanti kenapa dinamakan Mbah Marga Mulya kita bahas nanti, tapi mereka meyakini itu makam seseorang lah, makam Mbah Marga Mulya. Karena memang aku sama Mas Tommy coba jalan ke sana ya dari lama sih sebenarnya, tapi yang ngambil itunya kan kemarin kita nyari tahu dari masyarakat siapa Mbah Marga Mulya, ternyata mentok. Nggak ada secara lisan turun temurun bahwa siapa itu Mbah Marga Mulya, kita nggak dapat informasi.
dan juga yang bukti tertulis juga nggak ada. Akhirnya karena mentok, ini kita cari fakta dari penelusuran batin gitu. Iya. Itu aku mau nanyanya begini, itu sebenarnya menurut penglihatan panjenengan makam ataukah petilasan gitu? Itu petilasan, Mas. Petilasan. Oh, ya bisa lebih rinci, petilasan itu maksudnya seperti apa? Ya itu hanya sekedar buat petapa ya. Pertapa, buat tafakur begitu ya Mas. Jadi kawan-kawan, sebelumnya masyarakat meyakini itu adalah makam, ternyata dari penglihatannya Mas Tuyung tadi adalah petilasan gitu. Ini gantian ke Mbak Wandu. Kecepatan Mbak Wandu ya nggak apa-apa, biar keren sedikit. Ke Mas Wandu maksudnya. Iya, Mas. Pakaiannya begini jadi manglingi gitu. Orang masih enom. Jadi tadi kan disebutkan Mas Tuyung petilasannya Mas. Iya, benar. Kalau di zaman dulu itu jangan di petilasannya dulu, arealas itu seperti apa? Masih seperti apa? Seperti hutan. Masih banyak Masih hutan gitu. Tapi lebih identik dapuran bambu banyak. Banyak kan dapuran bambu gitu. Identik dapuran bambu di daerah gitu. sini. Jadi itu kan lokasinya memang dekat sama sungai. Iya. Ya. Berarti dulu sungai juga belum ada ya? Sungai dulu belum ada. Belum ada. Oke. Nah, itu tadi masih dapuran bambu di tahun tersebut ketika dia tafakur atau bertapa di situ. Nah, modelnya biasanya kan kalau petilasan ada di situs mana aja, itu ada yang pakai batu, terus ada juga kotak dari bata. Itu seperti apa menurut penjenengan? Modelnya itu? Modelnya seperti sandaran, Mas. Enggak, maksudnya bawahnya yang buat Bawahnya duduk? itu yang buat duduk. Tanah masih. Tanah. Tapi ada kayak berbentuk segitiga itu buat sandaran. Ya, tanah ada berbentuk segitiga. Kayak piramid lah. Kayak piramid. Kayak piramid Iya, modelnya. cungkup lah. Ada cungkup. Oh, berarti dia model tapanya bukan yang Bukan. kita duduk bersila seperti ini, enggak. Jadi Tapa ada. sender lah. Tapa Oh sender. iya, itu ada beberapa macam ya Mas ya. Kalau tapa itu kan macam-macam, ada yang sila, ada yang sender. Tapa pendem, tapa Mm-mm. nanti air kan ada macam-macam. Iya, ada juga tapa gantung macam-macam. kalong. Ya. Tapa kalong. Nah, ini termasuk beliau yang melakukan tapa sender. Tapa sender. Gitu. Dia sender. Nah, di situ yang kami lihat tadi sempat ada kita rekam juga ada pohon beringin. Iya. Nah, itu pohon beringin, apakah itu pohon beringin dari dulu? Kayaknya sih enggak, soalnya masih enggak terlalu gede gitu. Dulunya ada pohon beringin enggak? Ada. Ada, tapi bukan pohon beringin itu ya? Bukan. Kalau sekarang kan kecil. Iya, masih Kalau kecil. dulu lingkarannya besar. Lingkarannya mendelingnya lebih besar Besar. gitu. Dan Ya, itu pas lingkaran orang dewasa lah. itu pas di senderannya beliau gitu. Di belakang pas. Oke. Ini karena udah fix dari penglihatan batin itu petilasan dan nampak jelas modelnya seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke Bro Tuyung Mas Tumi nanti. Iya. Kayaknya masih fresh banget gitu. Habis malam ya. Habis tidur. Habis tidur gitu. Enggak, ini Mas, maksudnya beliau itu tapa di situ di tahun berapa, Mas? Itu kurang lebih tahun 1721 ya. Iya, iya. lama ya. Ya, lumayan. 1721. Tahun 1721. 1721. Nah, oke, gini. Dia itu bertapa itu selama berapa tahun di situ? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kan gini, kalau misalnya orang biasanya kalau awam gitu kan, kalau orang tapa itu selama 40 hari atau 4 bulan atau 4 tahun atau sewindu itu ininya kan mindsetnya kalau tapa itu kan selalu diem di Iya. situ. Nah, menurut panjenengan itu adakah memang puasanya ajek tapanya ajek di situ, diem di situ, nyender, apa memang ada jam-jam khusus gitu? Ada jam-jam khusus ada. Berarti hari-harinya masih seperti biasa gitu ya? Hari-harinya masih seperti biasa. Dari penglihatan saya itu malam ya Mas. Malam jam ganjil lah. Jam ganjil. Ya kayak untuk kaum muslimin tahajud. Tahajud. Iya benar ya Mas, habis tahajud. Contohnya pagi ya jam berapa? Jam 5 apa jam 4 itu. Sebelum subuh gitu. Ini udah ada yang datang tapi nanti ya, Urusan urusan nanti belakangan. Oke.
ini apa namanya tadi udah dapat, jadi 8 tahun 8 dia tahun. bertapa dan sampai usia ke berapa tahun itu? Dari situ udah usia 80 sih dari Dia ada awal Dari masuk muda. dari muda. dari muda. Umur Remaja ya ya? remaja lah. Remaja. Oke. Remaja dia dari Kulon ke situ. Ya, berikutnya kan mereka jadi warga sekitar juga kebanyakan dari orang wilayah seputar Duguturi lah. Bahkan juga ada yang dari jauh para ziarah datang ke situ. Itu mengatakan nama makam tersebut ada tulisannya gang di depan juga Marga Mulia gitu. Ini nanti ada apa namanya kita di apa ya namanya ya, suaranya nggak dikeluarin sih. Maksudnya nama sebenarnya itu makamnya siapa gitu loh. Mas Doyeng monggo. Kayak prasasti sih. Sebenarnya ya Mas ya. Prasasti, makanya dikatain Marga Mulia, jalan menuju kemuliaan. Oh gitu. Nah, Tapi namanya ini namanya nggak bakalan di ini sih Mas Yudha. Dapat ya? Dapat ya. Siapa yang bertapa di situ gitu. Iya. Nggak boleh sebutin. Nggak mau disebutin gitu. Tapi insya Allah kita dapat namanya ya. Iya. dia masih ada darah biru lah. Masih ada darah biru gitu. Nah kalau masih ada darah biru tahunnya sekitar 1721. Nah kiprah beliau itu di sana ketika tapa itu atau setelah tapa itu dia apakah sebagai seorang yang duduk di pemerintahan atau seorang pendakwah seperti itu Mas Wandu menurut penjelasan dengan coba pendakwah. Iya. Kalau bidangnya di apa pengkhususannya gitu. Fikih. Ilmu Fikih fikih. sama syariat Mas. Iya, sama mengajar bela diri. Bela diri. Oh ada bela dirinya juga gitu. Nah, kalau misalnya di tahun tersebut kan memang untuk situs-situs yang kemarin lalu kita pernah bahas, kita pernah ungkap itu masih banyak Pak pribumi yang masih Hindu Buddha, masih Hindu gitu melalui Hindu. Nah ini jalurnya mau tak tanyain itu dia jalurnya dakwahnya kemana gitu jalurnya? Utara. Utara selatan ya Mas. Utara selatan. Selatan. Utara sama selatan. Iya. Kalau utara kan mentok berarti sampai ke pesisir ya. Nah kalau selatannya berarti nyampe daerah Kaki perbukitan, gunung. kaki gunung. Ya. Kaki gunung pesisir. Selamat ya. Berarti Iya. di tahun tersebut mungkin masih banyak yang belum muslim mungkin. Kalau daerah pegunungan banyak. Masih Tapi banyak kalau pegunungan. Kalau ada dataran pesisir udah enggak. Iya. Nah itu ini kan tadi di awal sudah disinggung sedikit nama Marga Mulia jalan kemuliaan gitu. Itu kalau tadi disebutkan kita nggak bisa diomongin yang jelas kalau beliau nggak pengen disebut namanya ya nggak pengen diekspos. Tapi dari yang kami tahu dia ada Traningrat juga itu namanya sama nama makam itu nggak ada hubungannya sama sekali gitu loh. Nah kenapa di situ dinamakan Marga Mulia gitu? Mungkin dari sisi batin ya, dia belajar tafakur di situ. Makanya di situ terkenal. Dia ingin menuju kemuliaan dekat sama sang kuasa ya. Itu dari sisi batin ya. Ya dari pohon beringinnya dia di belakang pohon bersender. Pohon beringin kan otomatis pengayom dengan sifat abadinya dan keadilannya. Iya benar. Itu nanti kita akan insya Allah di belakang kita akan bahas mengenai tadi pohon beringin dan ada yang sangat menarik tapi nanti aku akan coba ngomongin tentang beringin yang ada di situ gitu. Tapi ini tentang nama Marga Mulia menurut Mas Tommy secara batin gitu. Cara dohir juga tetap sama. sama gitu jalan ya. menuju kemuliaan. Jalan kemuliaan kemuliaan. menghadap sang holik ya. Kemudian menghadap sang holik itu secara pemaknaan yang secara benar gitu Iya. ya. Secara dohir maupun secara batin ketemu itu. Itu akan ketemu yang seperti itu. Jadi jalan kemuliaan dengan laku batin. Pendekatan lah kayak kita Pendekatan diri. bertafakur
dengan zikir menghadap sang ilahi ya. Iya. Sebenarnya bukan cuma di daerah satu daerah, mungkin di Makam Mulia sendiri ya Mas ya, dimanapun memang orang bertafakur ya seperti itu Iya, sebenarnya. sebenarnya. Itu konsepsi umum ya. Heeh. Iya, karena memang belakangan fungsinya Iya. beralih, akhirnya Dialihkan dialihkan sama gitu. makhluk yang lain. Sama makhluk yang lain, akhirnya itu terkenal menjadi Marga Mulia. Untuk ya orang mau kayak ya ke situ. Jadi kayak gitu timbulnya. Kalau pengen mulia ya di situ. Tempat Di Marga Mulia kan. Dari katanya aja kan udah identik secara spontan. Iya. Iya, ada bahasa di mana orang Jawa koek lah pada umumnya orang sini ngomong, orang Tegal aja lah orang sini ngomong kalau namanya mulia berarti sugih gitu. Mulia ya mulia dunianya, bukan mulia secara batin. Jadi kalau mau pengen mulia ya sono duduk di situ Iya. gitu ya. Jadi memang tadi siang juga kita mendapatkan beberapa pemandangan yang cukup ini ya Mas. Jadi ada banyak sesaji Mas Wandu di situ, ada kendi, ada macam-macam. Bahkan ada kuncen, salah satu yang ngurusin di situ. Tadinya banyak Mas, tapi udah tak bersihin gitu. Mungkin ngeres gitu kan. Iya. Ini akan kembali lagi meskipun namanya beliau itu nggak mau diungkap. Kebanyakan memang seperti itu ya. Prinsipnya hanya Allah yang tahu pengennya seperti itu. Tapi tetap jejak-jejaknya beliau kan ada gitu. Ini mungkin ada hubungannya juga dengan ini ya makam-makam yang dekat situ ya. Pastinya, tapi nanti di sesi lain ya. Ada. Ya ada keterikatan. Iya, biasanya kalau wilayah yang nggak jauh itu pasti ada keterikatannya gitu. Tapi ada mungkin dari Mbak Marga Mulia sendiri itu nyambung ke daerah sini nggak Mas kayaknya? Di tahun sekian, di tahun 1700 itu kan berarti sama yang di Aspen ya Mas, masih tahunnya sama ya itu ya? Sama. Tapi nggak ada yang ada gurunya. Kalau gurunya ada. Ada hubungan Ada masih hubungan. ya silaturahim seperti itu ya. Ada penambahan lain mungkin Mas Tommy apa Mas Tuying gitu. Ayo. Ya buat Udah datang ya, Mas? udah buat selingan ini yang datang dari tadi itu siapa? Udah datang ya Mas. Belakangan sesi Sesi kedua, oke. untuk pohon beringinnya itu identik Iya. dengan Jogja ya, Iya. Oke. simbol-simbol Jogja, gerbang. Tadi niatnya itu mau di sesi kedua untuk yang khusus Buat pohon beringin. Nah, Tapi ini sekarang sedikit kita singgung di depan nggak apa-apa. Jadi tadi siang ada, kalau saya sendiri ya sebenarnya kalau Mas Tommy nggak ngomong juga nggak bakalan ngerti, nggak ngeh gitu. Oh pas di petilasannya beliau itu pohon beringin bisa ada dua dahan, yang satu ke arah selatan sama satunya ke ini Arah timur. ke arah timur. Itu disangga persis sama pohon jati. Itu kan dua pohon yang berbeda yang pasti, tapi jatinya kayak tugal begitu, bener-bener nyangga sih, Kayak menopang. kayak menopang itu. Nah kata Mas Tommy lihat itu gitu. Iya ini kita Unik nih. kita ke depan aja yang itu nanti ya kita kedepanin ya buat sesi berikutnya, kita ambil sekarang aja gitu. Itu menurut Mas Tuying adakah simbol khusus apa memang kejadian alam biasa seperti itu? Sama ini apa namanya? Ya emang simbol khusus sih. Ada simbol khusus. Ada simbol. Simbol khusus yang terhubung dengan Marga Mulia itu sendiri. Iya. Ada. Ada. Boleh dibuka Mas? Ini dibuka. Boleh. Selatan itu arah Siar, timur itu tempat Pesemayam terakhir. semayam. Oke. Berarti ke timur itu ala siarnya dia Ke selatan. Oh, ke selatan dia radakannya dia, Tahuannya timur tempat bersemayam. tempat bersemayamnya. Jadi nyambung sama apa yang diungkap di depan bahwa itu bukan makam namun petilasan. Artinya makamnya itu tadi ada simbol ditunjukkan dengan dahan yang ke arah timur. Iya.
Mungkin berikutnya nanti kita akan bisa ke sana, ke makamnya beliau ya. Tapi ini siar ke selatan, berarti ke arah kaki bukit. Kaki gitu ya. bukit. Pegunungan. Baik. Kenapa sih ya kalau misalnya orang itu Jawa identik, ya nggak Jawa semuanya identik kalau misalnya beringin itu serem gitu, wingit gitu. Itu nggak mungkin boleh dari- diapa-apain Ya gitu. mungkin dari rindangnya, dari akar menjulangnya yang ke tanah semakin menyeramkan ya. Enggak, biasanya kalau orang tua dulu itu kayak gini, kita makan, jangan makan ini, ekor ayam itu yang di belakang. Itu tahunya kan enak Mas Wandu. Itu pasti ada rahasia di balik rahasia nih, mesti ada alasan apa gitu sebenarnya di filosofi beringin Filosofi itu. beringin. Monggo, salah satu apa salah dua gitu. Salah dua. Semua. Mas Tommy aja wis. Lalu Gimana Mas, pohon beringin itu secara harfiah? Secara harfiah pohon beringin. Masyarakat kadang jangan nebang pohon beringin sembarangan, ntar ada apa-apa. Ya kan, sebenarnya mencegah pengrusakan alam. Pohon beringin itu sebagai sumber air, di mana ada pohon beringin di situ tersedia air limpah, ya kan. Dari batangnya yang kokoh, tapi dia membuai-buai yang kecil. Ya kan, dari situ aja. Pohon beringin identik dengan Yogyakarta. Ya, filosofi di Jogja itu benar-benar mantap, ya kan. Dari pohon beringin pengayom, Ya. keadilan ada di situ, keabadian ada di situ. Kalau orang Jawa bilang Manunggaling Manunggaling. Kaula Gusti. kalau Gusti menyatunya umat dengan Tuhannya, atau di dalam sesi tauhidnya menyatu rakyat dengan penguasa. Untuk akar yang menjulai, manusia tidak boleh lupa Dengan akan asalnya, dari tanah gitu ya. akan asalnya, maksudnya dari asalnya, malah dari kebudayaannya. Oh iya. Dari sesi batin jangan lupa bahwa manusia itu terbuat dari tanah. Nah, dari situ. Kalau ya banyak. Di Jogja itu ada Jalan Marga Mulia. Di Jogja juga ada ya. Jalan Marga Mulia, Jalan Marga Utama, dan Malioboro pun. Apalagi Malioboro itu mempunyai arti. apa itu Mas? Mali, jadilah wali. Iya. Boro, mengembara. Jadi wali yang mengembara ke marga mulia, menuju kemuliaan. Menuju kemuliaan. Dari marga utama. Nah, itu Jogja banyak Rupanya filosofi seperti itu ya. Iya, ada marga utama, di tengahnya Malioboro, ujungnya marga mulia. Mempunyai keutamaan seorang wali untuk menuju kemuliaan, mengatur sang wali kan. Oke. Nah, jadi begini kawan-kawan, ini lebarannya dari pohon beringin, karena tadi biasanya orang tua itu selalu pamali, ora ilok, dan kita umumnya kalau pohon beringin ya pasti serem, angker, apalagi ngelihat akar-akarnya yang begitu Mas Wandu. Ternyata tadi penjelasannya Mas Tommy itu cukup sangat dalam menurut saya sendiri, bahwasannya memang secara harfiah, secara alam nyata memang pohon beringin itu menyediakan banyak air. Apalagi di hutan ya, pasti Apalagi orang di air. Ya itu aku pernah jalan-jalan gitu juga nggak jauh dari mata air. iya, seperti beringin itu. pasti. Nah, apalagi tadi lebih masuk ke dalam lagi, ada pengertian yang lebih spesifik lagi tentang bagaimana dahannya, batangnya, dan ada lagi yang aku rada pernah ikut kita berburu ini pohon beringin yang lagi rame itu bonsai Mas Tommy. Loh, ini pohon ini kok menempel tahu-taunya hidupnya gitu loh. Bukan yang ditanam loh ya, tapi yang dari alam, mungkin bijinya jatuh dari atas atau apa. Dari burung lah yang pemakan. Iya. Itu tapi dia bukan parasit ya Mas ya. Bukan. Numpang doang di setiap lekokan potang pohon ya. Iya, Di situ pohon ada inang ya. pohon inang sebagai inangnya doang. Dia menopang sebentar sampai dia membesar, akarnya baru menjulai untuk dia kokoh. Akarnya menjuntai, lalu akarnya menembus tanah, dia mengambil unsur hara Unsur sendiri hara sendiri untuk mandiri sendiri. untuk bisa mandiri. Itu Dan- kalau dari sisi manusia seperti apa Mas?
Ya seperti orang tua mendidik anaknya sampai dia benar-benar mandiri, ya kan? Oh iya benar. Secara lahir ataupun batin, ya kan? Berarti kalau bisa dianalogikan seperti ini ya, pohon inang gitu, seperti seorang ibu gitu. Iya, seorang ibu. Pohon inang dengan pohon beringin yang jelas, setelah akarnya dia menopang, dia akan menjaga pohon inangnya Iya benar. dengan tetap hidup berdiri walaupun Iya, ada benar. badai apa-apa ya. Berarti Saling menjaga lah, saling saling menjaga. menguntungkan. Itu tadi saya nggak sengaja ini tanpa konsepan, artinya pernah jalan-jalan kita ikut hunting buat bonsai gitu, ternyata tak taunya pohon beringin itu tumbuh gitu di tanah gitu, ternyata ada pohon inangnya gitu. Nanti cengar-cengirnya ntar dulu, ini ada penjelasan sebentar. Itu ternyata Tohir tahu. apa masih oke Mas. Asik mas. Oke, ini kita lanjut, tadi kita jelasin dulu ya. Lanjut. Jadi itu bukannya parasit, cuma dia menumpang dari unsur hara yang ada di sela-sela dahan dan tangkai-tangkainya pohon inang tersebut, atau itu pohon jengkol, pohon apa aja gitu kan. Biasanya sih pohon kuat. Setelah dia besar, semakin besar akarnya biasanya mengintai ke bawah dan mengambil unsur hara sendiri dari tanah. Seperti di makam Asban, Iya, kan? Ya kan? persis. Pohon asam dan pohon Dan itu. si pohon beringin itu akhirnya menguatkan Pohon asamnya. asamnya, menguatkan inangnya. Kalau dianalogikan di kita transplantasi ya ke kehidupan manusia, layaknya seorang tua dan seorang anak. Nah, orang tua menjaga anaknya, memberikan sesuatu yang baik, mengasuh dan lain-lain. Setelah anaknya gede bisa mandiri, gantian dia yang menopang orang tua gitu, menjaga nama baik dan sebagainya gitu, sampai di hari tuanya menjaga seperti itu ya. Nah ini ada cengar-cengir, ada apa sih sebenarnya? Ya itu ada yang datang. Oh, ada yang datang gitu. Udah pakai gada. Oh udah pakai gada buat nanti ya. Nanti aja. Ini apa, kita buat ini aja ya, sementara rehat dulu. Iya mas. Hah? Udah lumayan. Ya, Udah lumayan. istirahat dulu. Kita istirahat dulu karena ini sesi kedua kayaknya agak lumayan. Bukan apa-apa, kita yang penting tadi aku akan ulas balik sedikit. Kita udah dapat di situs atau di tempat di wilayah Dukuturi, ya, warga mengatakan itu adalah makam Mbah Warga Mulia. Ternyata dari penelitian penelusuran batin, ternyata itu bukan makam namun petilasan seseorang dari darah biru sebenarnya, tapi dia seorang pendakwah dan makamnya ada justru di sebelah timur, bukan di situ. Nah, itu ada banyak hal yang tadi kita kulik, teman-teman udah dengar semuanya. Nah, karena ini udah cukup lama, mungkin besok ya kita lanjutan obrolan ini ya. Oke, ini cukup sekian dulu ya. Kita nyambung lagi ya. Gimana mas? Cukup. Iya. Oke. Ini nanti kita akan nyambung ke tadi bahasan-bahasan tadi, tapi sementara ini dulu karena ada yang disiapkan dulu ya mas ya. Siapa nanti yang datang? Ada yang datang. Oke. Kita perlu persiapan rehat sebentar. Kita akan rehat sebentar. Oke. Semoga ada suatu hal yang baik yang bisa kita sampaikan ke teman-teman semuanya, dan atas semua kekurangannya kita mohon maaf ya. Ini. Oke. Yang namanya outdoor. Iya. ini kalau di luar seperti ini. Oke. Cukup ya. Cukup. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.